10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur banget sekali lagi kemarin kita sudah melalui Kampus 101 secara khusus yang membahas IT dan IS gitu ya. Kita bisa lihat nih ternyata ada pergumulan-pergumulan tertentu di IT dan IS. Nah, minggu keempat ini sekali lagi, kalau minggu kedua kita berbicara Kampus 101, maka minggu keempat kita berbicara sebagai sebuah komunitas. Teman-teman, sekali lagi sebagai sebuah komunitas yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, yuk kita sama-sama bersekutu. Yuk kita sama-sama ikut ambil bagian menjadi pribadi yang mau terus bertumbuh gitu ya. Mau terus diubahkan oleh Tuhan, baik melalui puji-pujian maupun juga melalui perenungan firman Tuhan. Dan jangan pernah lupa, sekali lagi minggu keempat jam 3 sore. Jam 3 sore ya teman-teman, jangan terlambat. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita untuk terus menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Yuk kita sama-sama juga akan mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hidup kita, diri kita untuk sama-sama sekali lagi menyadari Tuhan kita, Tuhan yang selalu ada dengan engkau dan saya. Tuhan yang selalu ada dan menuntun tangan kita melalui hari-hari yang tidak pernah kita tahu. Yuk kita sama-sama berdoa.
Halo teman-teman semua, bersyukur Tuhan memberi kita hari ini untuk kembali bersekutu lagi secara online. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja di sana. Walaupun ya sekarang kita masih di rumah dan bahkan lebih dibatasi lagi untuk gak keluar-keluar. Selama kita masih di rumah terus, pasti kita nggak bisa terpisah sama yang namanya sosmed. Gue sendiri juga sering browsing YouTube sama Instagram berjam-jam. Ada yang lagi sering keluar di recommended gue sama yang sering gue nonton juga, yaitu tentang productivity. Mereka banyak ngomongin soal bikin rencana, cara belajar efektif, bikin planning, ada yang daily, ada yang long term. Dan semakin banyak konten yang gue nonton, gue juga semakin tergoda untuk ikut kayak mereka. Tapi satu hal yang gue jarang lihat dari mereka adalah apa tujuan mereka sebenarnya. Mungkin ada yang bisa jawab mau jadi lebih sukses, mau punya hidup yang lebih bermakna, atau menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hal-hal yang gue sebutin itu bukan hal yang buruk. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Dunia mengajarkan kita untuk mengejar-ngejar suatu goal, suatu reward, sedangkan kita sendiri sudah diberikan anugerah yang begitu besar, yang lebih dari cukup. Sering mungkin kita lupa atau bahkan sengaja lupa kalau kita adalah orang yang berdosa dan telah diselamatkan. Bukan karena kehebatan atau perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih. Kita yang seharusnya mati, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan gak cuma itu, tapi Tuhan juga menyertai kita selama kita hidup di dunia ini. Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita dan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu memuaskan, kasih Tuhan yang enough dan bahkan more than enough. Mari kita bersama-sama merenungkan dan mengangkat pujian Christ is enough. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
Mari bersama-sama dengan hati yang sungguh kita nyatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, firman Tuhan yang terus diberitakan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak muda yang terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan tidak pernah lupa untuk terus menjadi dan berkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, setiap kita pasti pernah dengar yang namanya kata bullying. Itu adalah kata yang tidak asing di dalam kehidupan kita ketika kita atau misalnya dibully atau kita juga mungkin secara tidak sengaja membuli teman kita. Biasanya itu terjadi karena sesuatu yang ada di dalam diri kita atau sesuatu yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Kemudian itu menjadi sebuah, kalau mau dibilang gitu ya, quote and quote aib gitu ya. Terus teman-teman kita mulai deh yang namanya menghina kita, membuli kita dan sebagainya. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya penderitaan. Sekali lagi, bully mungkin menjadi sesuatu yang menyebabkan kita menderita secara mental dan secara emosi. Membuat kita mengalami apa yang namanya keterpurukan, depresi dan sebagainya. Tapi teman-teman, mari kita lihat bahwa ada sebuah berkat, ada sebuah kebahagiaan yang Tuhan berikan bukan hanya terbatas pada bully yang karena gitu ya. Karena kita tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan, karena kita tidak sengaja mungkin ada sesuatu di dalam diri kita atau sifat kita atau apapun yang kita nggak pernah bisa hindari. Tapi mari kita belajar sesuatu yang melampaui itu semua. Teman-teman, Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Teman-teman, sekali lagi ini bukan mengecilkan apa yang namanya bully yang mungkin pernah kita terima, bully yang mungkin kita tidak sengaja ucapkan gitu ya kepada teman-teman kita. Tapi mari kita lihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan tawarkan jauh melampaui sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang kalau mau dibilang menyakitkan di dalam diri kita atau di dalam kehidupan keluarga kita. Teman-teman, biasanya sekali lagi yang namanya hinaan, ejekan, bahkan kalau kita mau ngomong siksaan atau hukuman itu terjadi karena apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan kali ini berbicara tentang sebuah kata yaitu penganiayaan. Apa sih penganiayaan, teman-teman? Penganiayaan itu berbicara tentang sesuatu siksaan yang pernah dialami di masa lalu, namun kita masih tetap endure gitu ya, kita tetap tanggung, kita tetap bawa sampai saat ini gitu ya. Entah penganiayaannya itu sudah berakhir atau mungkin
akibat dari penganiayaan itu, atau mungkin sekali lagi sesuatu yang pernah kita alami namun terus berlangsung sampai saat ini. Teman-teman, jujur kalau kita hidup di negara Indonesia saat ini tentu kita tidak mengalami apa yang namanya seperti itu gitu ya. Kita tidak mengalami apa yang namanya dianiaya. Tapi sekali lagi teman-teman, yang namanya menjadi pengikut Kristus maka ada satu, kalau mau dibilang ya, ada satu sesuatu yang kita bisa tanggung, sesuatu yang kalau mau dibilang ketika kita menjadi sebuah atau mengambil sebuah keputusan mengikut Kristus, maka mungkin sekali ada orang-orang yang tidak suka dengan perubahan hidup kita, tidak suka dengan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam karakter kita setelah kita menjadi pengikut Kristus gitu ya. Sehingga mungkin sekali ada orang-orang yang mengatakan kita aneh. Mungkin sekali ada orang-orang yang mengatakan kita freak gitu ya, teman-teman, freak banget sih gitu ya. Tapi sekali lagi ini bukan berbicara karena kesalahan yang kita lakukan, tetapi karena ada sebuah karakter atau ada sesuatu di dalam hidup kita yang membuat orang merasa, aduh, gue gak suka nih dengan caranya kayak gini. Ini orang jadi aneh banget ya. Dulunya dia ikut-ikutan nyontek, sekarang dia gak ikut-ikutan nyontek. Dulu dia pelitnya setengah mati, tapi sekarang dia murah hati sekali. Dulu dia gak beda jauh sama gue. Ikut nonton yang nut gitu ya. Ikut berbagi link yang nut gitu. Tetapi sekarang kok dia so suci sih gitu ya. Aneh banget sih ini orang. Freak banget sih ini orang. Teman-teman, ini sesuatu yang sering kali terjadi ketika seseorang mengalami perubahan hidup, mengalami sebuah transformasi ketika dia percaya Tuhan gitu ya. Ketika dia mengalami satu pertobatan, ketika dia mengambil sebuah keputusan, aku mau mengikut Tuhan. Dulu dia ikut main game online terus menerus, tapi sekarang dia selalu ngomong, gue baca Alkitab dulu ya, gue renungan dulu ya 15 menit, gue renungan dulu ya setengah jam, gue mau doa dulu. Aneh banget gitu ya, sesuatu yang tidak normal. Kita mungkin dikata-katain karena ada sebuah perubahan itu. Tapi teman-teman, yang menarik adalah ketika kita mengalami itu semua gitu ya. Itu mungkin tahap awal gitu ya. Kita belum sampai yang namanya diminta untuk menyangkali iman kita dan sebagainya. Itu baru tahap awal ketika engkau memulai percaya sama Tuhan Yesus, akan ada sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dikatakan, dilabelkan kepada kita sebagai pengikut Kristus gitu ya. Yang aneh-aneh gitu, yang labelkan aneh-aneh. Nah, tapi teman-teman dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena mereka akan empunya kerajaan sorga. Teman-teman, sesuatu yang dianiaya karena kebenaran gitu ya. Saya mau jelaskan apa sih artinya dianiaya karena kebenaran. Ini adalah sebuah sikap dari seorang yang tahu posisinya di hadapan Tuhan ketika dia sudah menerima pembenaran dari Tuhan. Sekali lagi, dianiaya oleh kebenaran berarti orang ini disiksa, orang ini diledek, dibully atau apapun itu ceritanya gitu ya. Karena apa? Karena dia bersikap seharusnya, seperti seharusnya, karena dia menyadari posisinya. Bersikap seperti seharusnya karena dia tahu posisinya, dia tahu diri. Dia tahu bahwa hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dia tahu hidupnya sudah ditebus oleh darah yang mahal, oleh Kristus itu sendiri. Dan dia tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Dia tidak mau lagi ikut-ikutan di dalam dosa karena dia tahu harga yang dibayar oleh Kristus itu sangat mahal. Bahkan melampaui apapun yang ada di dalam dunia. Dia menghargai itu sehingga dia hidup, dia punya karakter Kristus. Dia terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Namun orang di sekitarnya tidak mengerti itu, kemudian dia menghina, meledek, menganiaya mungkin gitu ya. Kalau mau ngomong, mungkin dia dijauhi, mungkin dia dipojokkan, mungkin dia disudutkan. Karena apa? Sekali lagi, karena dia tahu posisi dia di hadapan Tuhan. Karena dia tahu pembenaran yang sudah Kristus lakukan, itu bahkan dilakukan ketika dia masih berdosa. Pengorbanan Kristus yang diberikan kepadanya, itu tidak pakai syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian Kristus yang gratis itu dia hargai dengan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, sekali lagi, gue ajak kita sama-sama berpikir. Gue ajak kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Teman-teman pikirkan di dalam kehidupan kita. Menurut teman-teman,
Teman-teman, apakah sudah memperjuangkan kebenaran itu? Teman-teman sudah tahu posisi teman-teman di hadapan Tuhan? Teman-teman sudah menghargai anugerah Tuhan yang begitu mahal, yang begitu luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma? Ataukah kita masih menganggap enteng semua pembenaran yang Tuhan lakukan? Ataukah kita masih menganggap apa yang Kristus lakukan itu tidak sebanding dengan kesenangan hidup kita di masa sekarang yang sifatnya sementara? Teman-teman, yuk ambil waktu. Coba teman-teman pikirkan. Coba teman-teman refleksikan. Gimana hidup teman-teman di hadapan Tuhan dan sesama? Sudahkah kita menghargai anugerah Tuhan? Sudahkah kita berpegang teguh pada kebenarannya, pada iman kita di dalam Kristus? Ataukah kita mengabaikan dan tidak mempedulikan semua yang sudah Kristus lakukan di dalam hidup kita? Yuk teman-teman, kita ambil waktu, kita renungkan bagian ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Mohon tangan Tuhan sendiri yang menolong kita untuk hidup sesuai dengan posisi kita di dalam status pembenaran yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu dan hidupku. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang kami, Tuhan yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa menghargai dan menghidupi anugerah Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu.
Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu